Shalom, selamat malam saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Kegembiraan atas cara Allah mengubah manusia. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah." Korintus mendapat nama buruk seperti Sodom dan Gomora. Orang Yunani bahkan mengubah nama Korintus menjadi kata kerja. Menuruti hawa nafsu dan persinahan disebut mengkorintuskan. Banyak hal yang menyebabkan kota pelabuhan ini terberita. Ia sangat kaya. Sistem pelabuhan membuat kapal keluar masuk dengan leluasa dari jalan yang 3 mil jauhnya itu dari Laut Adria ke Teluk Korintus. Para pedagang membayar karcis tinggi untuk menghindari pelayaran jauh di laut bebas mengelilingi semenanjung Aegea yang berombak itu, yang sekali disebut oleh bangsa Roma sebagai pemberontak, tetapi cepat juga kembali kepada kedudukannya semula. Pelacuran Ka'bah mendapat pasaran di antara pelaut dan di kalangan orang-orang beragama. Hidupnya keras, bebas, dan sembrono. Ke tempat seperti inilah Paulus memberitakan Injil itu. Disinilah untuk pertama kalinya ia membentuk suatu kumpulan dan hanya sedikit bantuan dari orang-orang Yahudi dan bangsa lain yang bertobat ke dalam paham Yudaisme. Ia mencoba menggunakan kuasa nama Yesus untuk menerobos rintangan kekafiran. Hidup mereka cepat berubah. Alangkah besarnya kemenangan Injil di dalam rumah tangga orang-orang Korintus. Orang lain menyebut pemberitaan Injil yang dilakukannya suatu kebodohan, suatu keonaran, batu sontohan. Tetapi orang-orang yang diselamatkan menyebutnya kuasa Allah. Satu persatu, sedikit demi sedikit, Paulus membangun orang-orang beriman di Korintus. Barangkali tidak ada sesuatu yang sudah terjadi sejak peristiwa jalan ke Damaskus itu yang begitu meyakinkannya akan kuasa kebangkitan anak Allah itu. Kristus mendirikan jemaat Korintus, kota Yunani yang jahat. Dapat saja Paulus menyerah ketika orang-orang Yahudi menentang dan menghujatnya. Akan tetapi, janji Allah mendorongnya agar berjalan terus sampai masa mendatang. Bagaimanakah ia dapat menyerah sementara banyak orang-orang mendengar pemberitaannya? Menarik seseorang bagi Kristus tidak selamanya mudah, tetapi tidak pernah mustahil. Karena itulah, seperti halnya Paulus, kita terus bersaksi dan berdoa. Apabila kita bimbang, apakah Injil itu akan menang? Ingatlah bagaimana Injil itu telah mengubah hidup orang lain. Kemungkinan seperti pengalaman Paulus, patut kita mengingat pertobatan kita. Karena kebahagiaan perubahan hidup, maka tidak akan pernah kita lupakan apa yang dapat dilakukan Roh itu. Karena seorang jiwa yang dibawa kepada Kristus akan menyebabkan terang surga bersinar-sinar sekelilingnya, sambil menyoroti kegelapan moral serta menyelamatkan orang lain. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 22. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dengan pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, itu dapat membantu kami untuk menyapu rintangan-rintangan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami
terus bersuka cita dalam kegembiraan kami bersama dengan Tuhan, sehingga kami tetap teguh menjelang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.